evaluasi proposal investment. Initial investmentnya adalah 1.800.000. Berikut adalah draft yang disediakan oleh Newsstock-nya. Dan beberapa informasi yang disediakan yaitu pertama, relevan fixed cost-nya adalah 150.000 per tahun. Terus yang kedua, sales and production volume-nya itu sama, jadi nggak ada finished goods. Terus yang ketiga, tax rate-nya adalah 22%. Terus tax allowable depreciation-nya adalah 25% per tahun on a reducing balance basis. Yang kelima itu selling price inflation-nya adalah 4,2%, variable cost inflation-nya 5%, terus fixed cost inflation-nya adalah 3%. Terus selling price and variable cost yang disebutkan itu adalah semuanya current price term. Terus investment nggak ada scrap value-nya, investment loan-nya 1.500.000, bunganya 10% per tahun. Terus Masterco mempunyai weighted average cost of capital 12% per tahun. Target payback-nya 2,5 tahun, terus target ROCE-nya 20%. Jadi yang pertama disuruh buat revisi draft-nya dan comment on its financial acceptability. Jadi ini jawabannya. Yang pertama kita bikin ininya dulu. Selling price-nya kita sesuaikan dengan inflasinya, yaitu tahun pertama itu selling price-nya adalah 25. Terus tahun kedua 25, tahun ketiga 26, tahun keempat 27. Ini selling price-nya. Terus sales unit-nya tahun pertama 95.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 150.000, tahun keempat 150.000. Terus ini kita kalikan dengan inflasinya. Inflasinya tadi 4,2%. Itu berarti untuk tahun pertama kita kalikan dengan 104,2%. Dapatnya 2.474.750. Untuk tahun kedua, inflasinya kita pangkatkan 2. Jadi hasilnya segini. Untuk tahun ketiga, pangkatkan 3, dan tahun keempat dipangkatkan 4. Terus untuk variable cost-nya itu 11, 12, 12, 13. Jadi ini untuk tahun pertama 11, 12, 12, 13. Dan dikalikan unitnya. Inflasinya tadi itu 5%. Jadi untuk tahun pertama 105% inflasinya. Tahun kedua kita pangkatkan 2. Tahun ketiga kita pangkatkan 3. Tahun keempat kita pangkatkan 4. Untuk fixed cost-nya itu tadi 150.000. Inflasinya 3%, jadi 103%. Untuk tahun kedua sama, dikasih pangkat 2, 3 pangkat 3, 4 pangkat 4. Dan untuk depresiasinya itu dia menggunakan reducing balance, jadi initial investment-nya itu 1.800.000, depresiasinya 25%, berarti dapat depresiasinya 450.000. Jadi untuk ending depresiasinya kita kurangin, jadi 1.800.000 dikurangin dengan 450.000. Ending ini akan menjadi beginning yang di sini, tahun kedua. Kita kalikan dulu 25%, dapatnya 337.500, dikurangin lagi 1.350.000, dikurangin 337.500. Terus yang ini akan menjadi beginning untuk tahun ketiga, yaitu 1.012.500 dikalikan 25%, dapat dikurangin lagi, hasilnya segini. Ini akan menjadi beginning adalah untuk tahun keempat dikalikan dengan ini. Dia bilang tadi investment has no scrap value, berarti ini semua depresiasinya kita sesuaikan dengan ending tahun ketiga. Jadi depresiasinya 759.375, jadi ini 0.
Terus kita bikin draftnya. Seperti biasa, initial investment untuk tahun 0, 1.800.000. Sales revenue, tahun pertama ambil dari sini, tahun kedua ambil dari sini, 3 dan 4. Begitu juga dengan variable cost-nya juga diambil dari sini, 1.097.250 untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Untuk fixed cost-nya juga sama, dan depresiasinya yang kita bikin tabel tadi, itu kita dapat EBIT-nya untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Untuk tax-nya itu tadi itu 22% tax. The corporation tax rate is 22% per tahun. Berarti ini EBIT tahun pertama kita kalikan 22% untuk di tahun kedua dapat rate-nya 170.60 rupiah. Terus untuk tax tahun ketiga kita ambil EBIT tahun kedua dikalikan 25%. Dan tahun keempat EBIT tahun ketiga dikalikan 22%, dan tahun kelima ambil EBIT tahun keempat. Terus dapatnya earning after tax-nya segini untuk masing-masing tahun. Terus kita menambah kembali depresiasinya. Tadi 450, 337, 253, 125, 759, 375. Operating cash inflow-nya segini. Terus kita ini relevan cash flow atau net cash flow-nya ini turunin. Terus ini PV-nya. PV-nya itu tadi cost of capital-nya adalah 12%. Berarti ini 1/1 tambah 12% pangkat tahun 0 berarti 0. Dapatnya 1. Untuk tahun kedua sama, pangkatkan 1. Kedua pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4, tahun kelima di pangkat 5. Jadi ini dikalikan dapatnya segini, dan ini NPV-nya ditambah semua dapatnya 2.508.550. Untuk financial acceptability-nya itu kita harus terima karena NPV-nya lebih besar daripada 0. Terus untuk yang B itu disuruh jelasin revisi apa aja yang dibikin di part A. Berarti untuk yang pertama itu selling price, variable cost, dan fixed cost-nya itu ada revisi, kita sesuaikan dengan inflasinya. Itu untuk 2, interest payment tidak perlu dimasukkan karena sudah termasuk dalam WACC yang 12% discount rate. Untuk metode depresiasinya itu awalnya menggunakan straight line pada tahun kelima. Untuk yang C itu disuruh membantu perusahaan untuk mengevaluasi investment menggunakan payback dan ROCE. Jadi untuk payback dulu, initial investmentnya ada 1.800.000. Cash flow-nya ini kita ambil dari sini, operating cash flow. Untuk tahun 1 sampai tahun keempat. Untuk accumulated cash flow-nya itu initial investment dikurangin sama cash flow-nya, yaitu dapat minus 577.000. Itu untuk yang tahun kedua, ini 1.062.215 ditambah dengan 577.000 dan hasilnya 485.215. Untuk tahun ketiga begitu juga 485.215 ditambah 1.967.843. Dan tahun keempat gitu juga. Jadi kita udah balik modal. Initial investmentnya 7.800. Jadi payback periodnya adalah 1 tahun.
7 bulan ini dapat dari 577.000 dibagi 1.062.215 dikalikan 12. Jadi target perusahaan tadi payback periodnya adalah 2,5 tahun. Sedangkan ini adalah 1 tahun 7 bulan. Jadi harus diterima karena lebih cepat. Untuk ROCE-nya itu average profit dibagi initial investment. Average profit-nya itu dapat dari semua EAT-nya ditambah terus dibagikan dengan 2. Dapat average profit 788 tambah 40 dibagi initial investment-nya 1 juta dapat 1.000 dikali 100% dapatnya 43,81%. Jadi proyek ini juga harus diterima karena target perusahaan itu 20%. Untuk yang D itu menghitung sensitivity of sales revenue dan initial investment. Jadi yang pertama untuk sales revenue, NPV-nya tadi 2.508.450. Sekarang kita cari PV of sales revenue. Jadi sales revenue-nya tadi di atas tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Untuk PV-nya 12%. Jadi ini sesuaikan. Untuk tahun pertama dipangkatkan 1, tahun kedua dipangkatkan 2, tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4. Jadi ini dapat PV-nya segini. Untuk total PV NPV of sales-nya itu segini 10.448.384. Untuk tax-nya tadi 22%. Dapat dari NPV of sales-nya dikalikan 20% terus dibagi 1 tambah 12% pangkat 1. Jadi NPV after tax-nya itu segini. Jadi untuk mencari sensitivity of sales revenue itu NPV tadi dibagikan dengan NPV after tax. Jadi dikali 100% dapatnya 29,59%. Untuk sensitivity analysis of initial investment itu rumusnya NPV dibagikan initial investment dikali 100%. Jadi NPV-nya tadi 2.508.550 dibagi initial investment 1.800.000. Itu dikali 100% dapatnya 139,36%. Jadi ini untuk yang paling sensitif itu sales revenue karena itu rate-nya lebih kecil, lebih rendah. Makin rendah itunya makin sensitif. Jadi untuk yang E, dia bilang the general inflation rate is 6%. Bagaimana untuk mengevaluasi proposal di real term? Just explain, no need to do the calculation. Jadi ketika kita mengevaluasi investasi dalam real term, pertama dari nominal cash flow kita mendiskontokan dengan menggunakan tingkat inflasi, maka kita akan mendapatkan real cash flow. Kemudian setelah itu kita mendiskontokannya dengan menggunakan real rate karena cash flow telah disesuaikan dengan tingkat bebas inflasi. Kita akan mendapatkan PV dari cash flow. Maka kita akan mendapatkan NPV yang sama bahkan dengan menggunakan nominal cash flow yang diskontokan oleh nominal rate atau real cash flow yang diskontokan oleh real rate. Terus yang F itu company may face the capital rationing issue on its investment choice. Why do companies face problem of capital rationing? Discuss. Jadi capital rationing itu adalah kondisi di mana sebuah perusahaan memiliki uang yang terbatas untuk invest ke dalam beberapa proyek yang berpotensi. Karena itu maka perusahaan membanding-bandingkan proyek yang akan diinvestasikan agar dapat mengalokasikan uangnya secara efektif. Capital rationing ini dapat terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal.